mematut-matut diriku di depan cermin, melihat apakah pakaian yang aku kenakan cocok di badanku, mengamati apakah hem batik berwarna merah tua yang aku kenakan ini membuat wajahku cerah atau tidak, mengamati apakah semir rambut yang kupakaikan sore tadi sempurna menutup uban di kepalaku. Benar, pokoknya aku harus tampil sempurna malam ini. Namaku Benny, dan umurku memang sudah tidak muda lagi, yaitu 51 tahun. Namun jiwa mudaku masih membara. Aku masih kerap berpola selayaknya anak muda berumur 25 tahun. Bagiku umur hanyalah angka. Semangat harus tetap membara. Slogan itulah yang aku pegang teguh selama ini. Ting! Aplikasi hijau pada telepon pintarku berbunyi. Lantas aku pun segera mengambil bedah pipi yang berada di atas nakas di samping kasurku. Kurai kacamata bacaku. Dan kulihat ada nama Kato di sana, teman akrabku waktu SMA dulu. Bro, kamu jadi datang reuni kan malam ini? Pesan darinya. Acara bakal sepi tanpa dirimu, bro. Kemudian diikuti emotikon tertawa ngakak. Tentu saja malam ini aku datang. Aku sudah kangen dengan kalian. Lagi pula aku sudah siap meluncur ke Venus sekarang. Ku balas pesan Gatot, dan kemudian ku tambahi dengan emotikon tersenyum lebar. Iya, aku memang rindu dengan teman-teman semasa SMA ku dulu. Kalau melihat mereka, kisah-kisah kenakalanku waktu itu berkelebatan di depan mataku. Banyak sekali kenangan masa muda yang kami ukir bersama-sama. Apalagi saat itu jiwa-jiwa muda membuat kami sering penasaran terhadap hal baru dan mencobanya. Masih jelas terbayang di mataku bagaimana aku dan Katut melompati gerbang sekolah dan membolos. Kami lalu kabur ke arah kebun tebu yang tidak jauh dari sekolah. Di sana kemudian kami merokok sambil nongkrong dan membaca kisah-kisah stensilan. Namun, sebenarnya bukan bertemu dengan Gatot yang mengingatkanku pada kisah masa muda yang membuatku bersemangat untuk datang reuni. Tapi Rani, mantan pacarku. Perempuan cantik tersebut pernah menjadi primadona zaman SMA dulu. Banyak teman laki-laki yang memperebutkannya. Namun, ternyata akulah laki-laki yang beruntung berhasil memikat hatinya. Aku kemudian memacarinya selama 2 tahun setengah. Namun sayangnya cinta pertamaku itu kandas karena kami berkuliah beda kota. Waktu itu aku berkuliah di Malang, sedangkan Rani berkuliah di Semarang. Lama sekali kami tidak pernah bertemu, hingga akhirnya kami dipertemukan dalam satu grup WhatsApp. Awalnya, kami hanya bertukar kabar. Apalagi saat itu aku masih mempunyai pasangan. Kemudian berkabar lewat aplikasi hijau itu makin intens kami lakukan 2 tahun terakhir. Sejak aku kehilangan istriku karena kanker rahim. Aku gontai ketika kehilangan teman hidupku. Sosok yang mendampingiku selama hampir 25 tahun. Aku tidak bersemangat hidup sampai akhirnya Reni hadir memberi semangat. Dan meskipun hanya lewat pesan pendek, namun Reni berhasil mengisi kekosongan di dalam hatiku. Apalagi, katanya dia pun sudah menjanda karena suaminya yang seorang pilot kecelakaan pesawat jauh sebelum bertemu denganku. Ting!
Suara telepon pintarku memboyarkan lamunanku tentang Reni. Panjang umur. Reni, dia mengirimkan pesan pendek di aplikasi hijau ketika aku memikirkan tentangnya. Ben, kamu jadi datang kan? Kalau kamu nggak datang, aku juga nggak datang loh. Pesan darinya. Lantas, buru-buru ku balas pesan pendek dari Reni. Datang dong, ini aku sudah siap berangkat. Tunggu ya. Balasku. Ting. Kulihat Reni kembali membalas pesan pendekku. Benar ya, aku sangat ingin ketemu denganmu malam ini. Balasnya diikuti dengan emotikon cinta. Aku tersenyum. Pikiranku melayang serasa mabuk kepayang. Mungkinkah ini yang disebut dengan puber kedua? Kirim foto dong. Pesanku. Aku meminta Reni mengirim fotonya malam ini. Ting. Reni mengirimkan fotonya. Dia terlihat sangat cantik dengan kebaya modern berwarna merah. Rambutnya yang disanggul menambah keanggunannya. Lantas, aku pun membalas dengan mengirimkan fotoku. Kok kita sehati ya? Bajuku juga berwarna merah. Balasku. Aku memberi caption pada fotoku itu. Kamu ganteng sekali. Sudah jangan banyak ngobrol. Lekaslah berangkat. Aku sudah rindu padamu. Ujar Reni. Ia menyertakan emotikon cinta pada pesannya. Sontak, segera kurai dompet dan kunci mobilku. Lantas aku pun keluar kamar dengan tatapan heran dari kedua anakku karena aku terus tersenyum dan bersenandung membayangkan pertemuanku dengan Reni malam ini. Dan setelah berpamitan dengan anakku, aku pun segera meluncur ke venue reuni malam ini. Kotaku sedang mendung hari ini. Gerimis terus turut sejak pagi. Udara dingin menyelimuti menambah sardu suasana hatiku yang sedang bahagia. Entahlah, sepertinya jatuh cinta membuat indah semua hal yang ada di depan mata. Aku pun kembali tersenyum andaikan malam ini aku bisa mencari tempat untuk mojok berduaan dengan Reni. Siapa tahu aku bisa mencium bibirnya yang masih nampak ranum di usianya yang sudah setengah abad itu. Hayalku dalam hati. Mobilku kemudian melaju membelah jalanan kotaku di bawah derai gerimis. Nampak tidak banyak kendaraan di jalanan. Maklum, kotaku ini memang hanya sebuah kota kabupaten kecil. Dengan tanpa adanya gerimis yang turun pun kendaraan memang masih belum terlalu banyak. Apalagi jika gerimis terus turun, itu akan membuat jalanan semakin lengang saja. Hingga tidak berapa lama kemudian mobilku memasuki sebuah pelataran hotel mewah. Bangunannya adalah satu-satunya gedung tinggi di kotaku. Dan benar, kami akan mengadakan reuni di rooftopnya, di sebuah restoran dengan nuansa Jepang. Nampak tempat parkir sudah penuh dengan kendaraan. Sepertinya banyak sekali angkatanku yang antusias dengan reuni ini. Hingga singkat cerita di lobi aku bertemu dengan Danang. Dia adalah ketua OSIS Tamban pada zamannya. Kami lantas berbincang-bincang sejenak. Hingga kemudian telepon selulerku terus saja berbunyi.
Kemudian kulirik ada nama Reni di sana. Lantas aku pun meninggalkan Danang dan aku segera melangkah memasuki lift untuk naik ke rooftop. Sepertinya Reni sudah tidak sabar bertemu denganku. Saat aku melangkah memasuki restoran, di sana sudah penuh dengan wajah-wajah teman SMU-ku dulu. Ada Danar yang sedang mengobrol dengan Henny si centil pemandu sorak. Aku juga berpapasan dengan Hadi. Hadi, dia dulu preman lapangan basket dan sekarang sudah menjadi juragan sapi. Aku kemudian berjabat tangan dengannya dan kembali melangkah. Hingga tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. Aku pikir Reni yang melakukannya, tapi ternyata Ruby. Perempuan manis berhidung mancung ini dulu pernah mengejarku. Namun, sekarang nampaknya dia sudah bahagia dengan laki-laki yang digandengnya. Suaminya. Aku kemudian melangkah menghindar dari kerumunan, mencoba mencari sosok yang kurindukan. Hingga akhirnya aku melihat Reni sedang berada di sebuah kursi taman di luar restoran. Reni, terlihat dia melambaikan tangan, dan aku pun segera bergegas menyusulnya. Ketika sudah saling berdekatan, kami kemudian berjabat tangan. Kami lalu tertawa bersama-sama. Sepertinya kami menertawakan nasib kami yang lucu. Hidup memang kadang suka bercanda berlebihan. Mempertemukan dengan orang yang benar di waktu yang salah atau mempertemukan orang yang salah di waktu yang benar. Dan aku tidak pernah tahu mana yang sedang kami alami ini. Di kursi taman di bawah remang lampu kami berbincang. Ada banyak yang kami bicarakan, mulai dari jalan hidup, kisah masa lalu, dan rasa yang masih tertinggal. Entahlah, aku merasa seperti muda kembali. Aku bagaikan ABG yang sedang berbunga-bunga, ABG yang baru saja merasakan cinta. Aku bahkan sempat menyuapinya dengan makanan yang aku ambilkan. Kami juga sempat berselfie bersama sebagai kenang-kenangan bahwa kami bertemu malam ini. Dan kami sudah membuat janji bahwa kami akan terus bertemu di hari-hari mendatang. Hingga tanpa kami sadari waktu telah beranjak larut, Reni kemudian meminta pamit. Namun dia menolak ketika akan kuantar. Dia bilang dia sudah dijemput oleh anak perempuannya. Lantas, aku mengamati Reni yang melangkah menjauh dariku memasuki restoran dan masuk ke dalam lift. Tidak berapa lama kemudian aku pun memutuskan untuk memasuki restoran. Bercanda sejenak dengan siapa saja yang kutemui, dan aku kemudian pulang. Hingga di dalam restoran aku kemudian bertemu dengan Jenny. Di masa sekolah, Jenny berteman baik dengan Reni. "Weh, kemana aja bro? Kok baru nongol?" ujar Jenny sembari menyalami tanganku. "Aku udah dari tadi kok, cuman di luar aja, di taman. Aku barengan sama Reni. Reni temanmu itu loh, masih ingat kan?" ujarku. Namun Jenny nampak mengerutkan keningnya. "Reni," ujarnya. "Iya, Reni sahabatmu kan?" jawabku. Aku mencoba meyakinkan Jenny. "Ah, yang benar, jangan ngada-ngada deh. Mana ada Reni di sini?" ujar Jenny. Sepertinya dia kebingungan. "Ada, aku tadi ngobrol bareng dia di taman," ujarku. Kemudian ku keluarkan HP-ku.
Kubuka galeri. Aku akan menunjukkan pada Jenny bahwa aku tadi bersama Reni dan sempat berfoto dengannya. Namun ternyata galeri teleponku kosong. Tidak ada fotoku bersama Reni tadi. Begitu pula dengan chatku tadi sore dengannya, semuanya hilang. Lantas, Jenny pun kemudian mengajakku untuk duduk di sebuah sofa berwarna hijau menyala. "Ren, kamu sudah dengar kabar belum?" ujar Jenny. "Kabar apa?" tanyaku. "Reni meninggal 1 bulan yang lalu karena kecelakaan mobil bersama 2 putrinya," ujar Jenny. Dia menatapku serius. "Ah, mana mungkin, tadi aku bersamanya," ujarku. Aku masih saja ngotot. Jenny, ia lalu mengeluarkan HP-nya. Ia memperlihatkan foto-foto pemakaman Reni dan kedua putrinya. Sementara aku hanya bisa terbengong-bengong menatap Jenny. "Ah, sungguh hidup ini memang suka mengajak bercanda," ujarku perih.